Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, apapun jenisnya dan bentuknya, yang kalau kita hitung tidak akan bisa. Tapi di antara semua nikmat itu, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dan kita jaga adalah keimanan dan keislaman kita, yang harus kita pupuk, jangan sampai layu, apalagi hilang, naudzubillah. Dan pupuk yang terbaiknya adalah ilmu yang disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dan dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan dengan sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab 44 dengan judul ucapan yang terlarang. Adalah ya, momennya pas sama tanggalnya, tanggal 25 Desember. Nanti saya tambahin materi terkait itu. Di antara ucapan yang dilarang adalah mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Jadi ada kata dan itu berarti madake atau menyamakan, seolah-olah Allah dan si fulan itu satu rating, satu level. Qutailah radhiyallahu an menuturkan anna Yahudian atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada seorang Yahudi yang mendatangi Nabi SAW dan berkata, innakum tusyrikun, kalian sudah berbuat kesyirikan. Taquluna ma sya'allah wa syi'ta, karena kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ya, ketika kita mendapatkan sesuatu kok wis berhasil, ya iki atas izin Allah karo bantuanmu. Dan niku nek basa Jawane kan karo. Nah, dengan menggunakan kata karo itu seorang Yahudi protes pada Nabi SAW. Kowe sudah berbuat syirik loh Muhammad. Kemudian watakuluna, dan kalian selain itu juga mengatakan wal Ka'bah, dan demi Ka'bah. Jadi sumpahnya bukan demi Allah tapi demi Ka'bah. Nah, karena Nabi mendapatkan kritikan seperti itu dari orang Yahudi, dan kebetulan kritikannya juga tidak salah, maka Nabi menerima kritikan itu. Dan fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyakhlifu ayyaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat kalau pada akhirnya akan bersumpah, maka jangan ucapkan wal Ka'bah demi Ka'bah, tapi ucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Robnya Ka'bah. Wa ayyaqulu masyaallah summa syi'ta, dan ucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ada kemudian, jadi bukan dan tapi kemudian. Kok sampean sakniki saged sukses to Mas? Alhamdulillah kersane Gusti Allah lajeng. Kemudian itu kan lajeng pitulunganipun panjenengan. Jadi kemudian itu menunjukkan tingkatnya di bawahnya. Tapi nek dan karo kalih itu setara. Nah, menyetarakan itu dalam kalimat tidak boleh. Nah, kok ngono men to Mas itu. Nabi SAW menyebutkan Pak, di dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan tentang orang-orang yang istilahnya merugi karena ucapan. Banyak hadisnya, saya kutipkan satu. Saya carinya dulu. Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulki lahabalan yahwi biha ila jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan satu kalimat, yang kalimat itu mboten diremeni Gusti Allah. Nek mboten diremeni berarti dimurkai, dan tanpa disadari, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Makanya nggih, dalam berkata-kata kita diminta untuk falyakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau diam kalau tidak bisa. Dan Imam Al-Bukhari memberikan satu judul bab dalam
kitab sahihnya, yaitu ilmu qoblal qauli wal amal. Hendaknya orang itu punya ilmunya sebelum mengucapkan atau beramal. Kenapa? Karena ilmu itu yang menjaga dia dari salah dan tidaknya. Tapi kalau tidak pakai ilmu, nggih waton akhirnya. Maka berpotensi mengucapkan sesuatu yang dia nggak menyadari, malah membuat dia nyemplung ke neraka. Nah, dalam contoh hadis ini yaitu mengucapkan wal ka'bati, bersumpah atas nama selain Allah, itu kekeliruan. Kemudian contoh yang kedua adalah masya Allah wasikta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, itu juga sebuah kekeliruan. Makanya kalimatnya bukan dan tapi kemudian. Kok wis mari Mas? Alhamdulillah kersane Gusti Allah kalih. Atau salajenge nggih karena dokternya, kemudian karena dokternya. Jadi bukan dan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nasa'i, Al-Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Maka Nabi berkata, aja'altani lillahi niddan. Jadi ada orang yang muji Nabi, semua ini karena kehendak Allah dan kehendak jenengan ya Rasul. Maka Nabi pun menjawab, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu sedang menjadikan untukku atau menjadikan aku sebagai tandingannya Allah? Maka katakan masya Allah wahdah, ucapkan semua atas kehendak Allah saja. Artinya nek jenengan bingung atas kehendak Allah dan kehendak si fulan atau kemudian kehendak si fulan, nek kuatir keliru, langsung aja masya Allah atas kehendak Allah saja. Jadi tidak usah ditambah-tambahi yang lain, itu lebih aman ya. Maka Ibnu Majah meriwayatkan dari At-Tufail, saudara seibu Aisyah. Dia menuturkan bahwa dirinya bermimpi seolah-olah mendatangi sekelompok Yahudi. Dia lantas berkata, kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anak Allah. Jadi At-Tufail ini sepupunya Ibunda Aisyah. Itu maaf, saudara seibu, berarti beda bapak gitu. Satu ibu beda bapak. Nah, niku mengatakan bahasanya kamu wahai orang Yahudi akan menjadi kaum yang terbaik kalau tidak mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi nek orang Nasrani itu Isa anak Allah, kata-kata mereka. Nek orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Nah, maka mereka mengatakan kalian juga akan menjadi kaum yang terbaik kalau kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Makanya kadang kan ada sebagian kaum muslimin yang bersumpahan demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, itu udah enggak perlu itu. Demi Allah saja sudah cukup itu. Enggak perlu demi Rasulullah. Lah ngono ki ra ngajeni, justru ketika kita melakukan atau mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, itu justru menjadi kekeliruan. Dan parah lagi kalau itu disandingkan, disetarakan dengan Allah, itu menjadi penghinaan pada Allah. Niate muji Nabi ning malah menghina Allah. Nah, itu harus dikoreksi, dievaluasi, jangan sampai seperti itu. Makanya dalam mimpinya ini ketika dia menasihati orang Yahudi, Yahudi, kowe nek ra ngomong Uzair anak Allah ku jane kowe umat apik lho. Nah, orang Yahudi balas, kowe ya apik nek misal kowe ngomong atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini pelajaran nggih, bahwasanya berkata-kata itu bagian dari hal yang harus diwaspadai. Sebagian orang menganggap malah ngomong tok ora ngefek, mboten nggih. Justru yang namanya Abu Thalib itu hanya untuk bersyahadat aja dia nggak mau, ya nggak pernah jadi orang muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul dia bersyahadat tapi hatinya tidak mengimani, ya jadi orang munafik gitu. Kemudian orang-orang musyrik ketika ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka mengucapkan Allah, hatinya mengimani Allah, mulutnya mengucapkan Allah, tapi amaliyahnya nenek masalah lari ke patung-patungnya, musyrik jadinya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah itu keimanan yang murni. Hatinya benar-benar mengimani Allah, mulutnya benar-benar mengatakan yang baik-baik tentang Allah, amaliyahnya juga menunjukkan kecintaan yang murni kepada Allah saja, tidak kemudian disandarkan pada yang lain-lain. Nah, setelah itu, masih dalam mimpi tersebut, At-Tufail bertemu dengan orang Nasrani dan mengatakan, si At-Tufail ini, hei orang Nasrani, kalian sebaik-baik kaum kalau kalian tidak mengucapkan Al-Masih anak Allah. Nah, orang Nasrani itu dalam mimpinya mengatakan kalian juga akan menjadi sebaik-baik kaum kalau kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Jadi diulangi dua kali kalimat yang sama ini, ketika ketemu dua kaum yang berbeda. Maka pada
pagi harinya At-Tufail mengabarkan ini kepada orang-orang, dia lantas mendatangi Nabi SAW untuk memberitahu hal itu. Nabi bersabda, apakah engkau telah mengabarkan hal ini kepada seseorang? Dia menjawab, iya. Setelah memuji dan menyanjung Allah, Nabi SAW bersabda, amma ba'du. Jadi Nabi kalau mau menjelaskan sesuatu, Nabi itu memuji dan menyanjung Allah. Niku berarti napa? Kalimat pembuka dalam khutbah. Alhamdulillah wa syukrulillah atau innal hamdalillah namatuhu. Nah, terus ditutup amma ba'du. Amma ba'du niku pemisah antara pembukaan dengan isinya. Amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan. Amma ba'du, si Tufail ini habis ngimpi sebuah mimpi yang mana akhbara biha man akhbara minkum, yang mana sesungguhnya telah diberitahukannya kepada beberapa orang di antara kalian. Nanti sebagian kalian sudah tahu nih, dia sudah cerita. Wa innakum qultum kalimatan kana yamnauni kada wa kada anhakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengatakan suatu ucapan yang belum sempat aku larang. Jadi kamu pada ngucapke tapi aku belum larang. Karena ada beberapa penghalang, maksudnya mungkin karena kesibukan. Nah, oleh karena itu sekarang janganlah kalian mengucapkan ucapan itu. Apa itu? Kata Nabi, fala taqulu, jangan kalian ucapkan masya Allah wa sa'a Muhammad, atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Walakin qulu, tapi ucapkanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Nah, ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau mimpi itu kalau baik sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, zaman dulu bisa ditanyakan kepada Nabi, maka itu bisa bermakna busra minallah, kabar gembira dari Allah. Tapi nggak selalu mimpi itu bisa dibenarkan, karena nanti ada orang sekte tertentu namanya Sufi Thariqah Kirkiyah gitu. Sufi Thariqah Kirkiyah niku dia pakai gamis, tapi gamisnya kain perca-perca ngoten niku lho. Suwek-suwek tapi dijahit. Ning jane nggih bukan karena ra duwe justru malah gawe sing aneh-aneh ngoten niku. Nah niku saya melihat videonya mereka niku ketika ditanya niku anggotane niku kok kowe gabung sekte ini atau gabung thariqah ini, jawaban mereka hampir mayoritasnya itu mengatakan saya mimpi ketemu mursyidnya Syekh Fauzi Al-Kirki itu berdiri bersama dengan Nabi SAW. Hampir semua ditanya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan indikasi itu benar ya. Itu bisa menjadi sebuah kesalahan tergantung amaliyah dari thariqah itu sendiri ngapain. Kalau amaliyahnya baca Quran, zikir biasa tidak apa-apa, tapi kalau wis joget-joget macam-macam itu kan, nah itu enggak sesuai sunnah, maka itu jelas kekeliruan. Makanya mimpi enggak bisa selalu menjadi patokan kalau tidak diuji dengan Quran dan sunnah. Nek zaman dulu sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Jadi yang mengkonfirmasi mimpinya benar apa salah, baik atau buruk, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini At-Tufail sudah cerita sama orang, baru At-Tufail bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan dia bermimpi dan mimpinya sudah diceritakan kepada kamu, dan isinya adalah sesuatu yang biasa kamu ucapkan yang aku urung sempat ngelarang. Lah saiki tak larang, yaitu apa? Masya Allah wa sa'a Muhammad. Ojo ngucap ngono, tapi ucapno masya Allah wahdah, masya Allah saja, atas kehendak Allah saja. Nek jenengan ditangleti kok sagednya itu alhamdulillah kersane Gusti Allah pun titik. Mboten usah dikai koma. Alhamdulillah aku mari nek ra doktere kae wis ora bakal mari ya niku kleru. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab ini yang pertama, orang Yahudi juga mengetahui permasalahan kesyirikan asghar pada waktu itu nggih. Nek sakniki yo wis ngoten niku. Kemudian yang kedua, pemahaman seseorang terkadang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Artinya ngeten, kadang ada orang itu nggih dikandani itu tidak mau mendengarkan. Ini salah, ngucap gini salah, malah mengucap tok ini. Sampai nanti ada seorang wanita yang pakai jilbab baik, kemudian dia mengatakan, aku nek ngucap selamat hari raya ini hari enggak ngefek, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak ada masalah, saya ya tetap jilbaban, ya tetap sholat itu. Mboten nggih. Hadisnya tadi jelas nggih. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina harifan finnar. Bahwasanya ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang dia enggak nganggep bahaya, ora masalah, iki ora masalah. Namun dengan kalimat itu dia justru kecemplung sejauh
70 tahun perjalanan jatuhnya benda dari atas ke bawah. 70 tahun, Pak. Niku nek saya ngoret-oret pakai rumus gaya jatuh bebas dengan rumus S jarak sama dengan setengah kali G niku gravitasi dikalikan T niku waktu kuadrat. Niku nek 70 tahun niku dipengke 365 dipengke 24 jam dipengke 3600 detik. Niku ketemune 2,2 miliar napa saat miliar 2,2 miliar detik. Niku dipangkatke kalih dikalikan 9,8 meter per sekon kuadrat terus dikalikan setengah. Niku ketemune 23,9 kali 10 pangkat 16 kilometer. 23,9 kuadriliun kilometer. Niku setara dengan bolak-balik bumi ke matahari ping 156 juta kali. Jadi orang yang mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah itu berpotensi kecemplung neraka sejero niku. Lah Nabi pernah satu ketika niku mendengarkan suara dentuman yang sangat keras, duer gitu. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat, ngerti ra kuwi swara apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Enggak tahu kami ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan itu suara batu. Batu yang jatuh dari bibirnya neraka. Jadi misalnya iki pinggirin neraka tiba. Ditibake mboten dibanting, tibake. Pluk. Dan dia baru nyampe 70 tahun kemudian sekarang ini dor gitu. Terus suaranya kowe krungu kuwi. Nah 70 tahun perjalanan jatuh tadi dipakai rumus fisika S sama dengan setengah gravitasi kali waktu kuadrat. Nah niku ketemune sekitar 23,9 kuadriliun kilometer atau setara dengan 159 juta kali bolak-balik dari bumi ke matahari. Dalam banget itu. Makanya nggih orang yang paham bahwasanya ucapan di dalam agama itu memiliki konsekuensi berat kalau salah, maka mending tidak berucap kalau memang tidak berilmu. Ngoten. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW berkomentar terhadap orang yang mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu dengan bersabda, apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Lantas bagaimanakah komentar beliau kalau ada orang yang mengatakan, duhai makhluk yang paling mulia, tidaklah aku memiliki tempat berlindung yang lebih baik selain engkau. Dan dua bait yang lain, artinya ada pujian-pujian kepada Nabi yang berlebihan. Nah, itu tentu Allah murka banget. Kayak yang hari apa itu kemarin, hari Ahad saya jelaskan tentang Baitul Amin gitu kan. Ada sholawat Nario itu kan. Itu lafadznya saya buka dulu ben boten klien dulu. Nah, lafadznya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan limpahkanlah salam yang sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Muhammad. Sampai di sini masih benar. Nah, kalimat berikutnya alladzi tunhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan terurai. Nah, udah enggak benar gitu kan. Watan fariju bihil kurabu, dan dengan beliau juga, dengan sebab beliau semua kesusahan menjadi lapang. Ya enggak benar lagi. Wa tuqda bihi al hawaiju, dan dengan sebab beliau segala hajat ditunaikan. Wa tunalu bihi ar-raghaibu, dan dengan sebab beliau lagi semua keinginan diperoleh. Wa husnul khawatimu, dan husnul khatimah didapatkan. Wa yusqa al-ghamamu biwajhil karim, dan hujan juga diturunkan perantara wajah beliau yang mulia. Itu sudah tidak tepat, Pak. Kenapa? Karena semua yang disebut tadi harusnya disandarkan kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Makanya kalimat berikutnya, kalau atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau wahai Muhammad, di situ Nabi aja tidak setuju. Bagaimana dengan pujian-pujian yang berlebihan kepada beliau seperti yang barusan saya sampaikan? Nah, sayangnya kita ini sudah dilagokke, wis ra gagas artine apa. Yang penting pokoknya iso melu gitu kan. Akhirnya kan yang judulnya sholawatan gitu kan, merasanya baik padahal enggak gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan harus menggalih ucapan masya Allah wa sa'a Muhammad, atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad itu diucapkan di depan Nabi. Nabi itu menolak ini. Bagaimana halnya dengan kalimat ini nek nganti misal jenengan kepanggih Nabi terus ya Rasul kula ajeng selawatan naryo riyen gitu kan, terus niku mbok bilih mungkin Rasul langsung melayu ya moh gitu kan. Ning dalan Rasul niku mboten plak-plek. Niki nek sing mireng Umar bin Khattab mungkin yo mandek ra mandek tak sikat lho.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, niki tauhid, pentingnya belajar tauhid itu ngoten niku. Mboten cuma semangat tok. Pemenah nek wis sanggup nyewa hadroh 200 yuta, ngundang Habib Syekh ngoten koyone kok piye gitu. Mboten nggih. Mboten soal niku. Bahwasanya ketika kita mau mendekat kepada Allah, pastikan caranya benar. Bukan cuma soal simbolik, bukan cuma soal kegiatan atau keramaian-keramaian saja, tapi benar-benar sesuatu yang benar itu. Nggih. Nah, kemudian yang keempat, mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu tidaklah termasuk syirik akbar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW karena ada beberapa penghalang. Jadi ucapan Masya Allah wa sa'afulan itu syirik kecil. Senajan syirik kecil niku tetap syirik. Nah, tetap syirik berarti dia tetap dosa besar. Artinya kalau bisa dan usahakan bisa nggih ditinggalkan. Nek syirik besar niku sudah meninggalkan atau sudah menyebabkan batalnya syahadat. Terus pas kula nyampe ke materi niki ten Baitul Amin niku enten piyaine nyedaki kula. Mas, aku iki nglakoni kaya ngono Mas biyen. Ora mung pisan pindho. Anu to, tawasul ten kuburan saya bilang gitu. Ora mung tawasul Mas, malah njaluk ning kuburan. Ya kula sayang ya nekno syahadat sing kathah Pak aku. Karena kalau sudah minta bahaya. Beda loh tawasul sama minta. Nek tawasul niku meyakini doa dititipkan biar cepat kabul. Tapi nek sudah minta ya minta ke situ gitu kan. Ya Habib Fulan bin Fulan, Jailana bin Fulus kertas merah yang halus-halus. Ya Habib Fulan bin Fulan, mudahkan kami dapat duit kertasnya merah atau halus-halus. Langsung minta ke situ. Berarti itu sudah syirik akbar, membatalkan syahadat. Nanti ada lagi sholawatnya dowo gitu di tengah-tengah ini nyelip. Ya Habib gitu kan, ikdi hajatana, tunaikan hajat-hajat kami. Nah, itu hati-hati Pak itu. Makanya saya sarankan nggih, panjenengan kalau membaca yang seperti itu, usahakan jenengan ngertos artine gitu. Dan saat ini gampil loh Pak, tinggal difoto jebret, fotonya lebokke ten Gemini AI napa ChatGPT, ya jenengan tulis nyuwun terjemahane, mungkin jenengan medal terjemahane. Mungkin nek medal terjemahane itu jenengan tanya lagi gitu kan. Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan pemahaman para ulama salaf itu bagaimana kalimat ini? Mungkin enten pertimbangannya itu. Nek kurang mantep tolong berikan dalilnya, mungkin medal itu. Makanya saat ini niku belajar agama niku mudah itu. Ya memang walaupun ada sarana seperti itu, tetap jenengan kalau bisa nggih bertanya kepada ahli ilmu itu jauh lebih utama. Karena saya beberapa kali nyoba gitu nggih, kadang jawabannya salah gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga jenengan harus hati-hati, kita semua harus hati-hati dalam berucap. Nah, kemudian yang kelima, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Alhamdulillah saya sampaikan nggih, mimpi itu ada 3. Satu, angen-angennya jiwa. Pengen di mobil yang rantai duit dipikir terus akhirnya kegong ngimpi ya. Kemudian yang kedua itu busra minallah, kabar gembira dari Allah yang mungkin pernah saya contohkan mriki. Misalnya dengan ngimpi ada di sebuah taman bunga, terus enten sungaine enten papat, sungai madu, sungai susu, sungai air murni, sungai ciu gitu kan. Terus enten garwa jenengan dalam bentuk yang sangat cantik gitu kan, lagi mencolot-mencolot gitu kan. Nah, insya Allah niku kabar gembira Pak dari Allah nek jenengan sebentar lagi meninggal gitu kan. Tapi yo nek mimpine ngoten nggih insya Allah husnul khotimah kan gitu. Itu kayak kisahnya Abu Kilabah. Abu Kilabah setelah meninggal, temannya Abdullah bin Muhammad ngimpi dia ada di surga gitu kan. Ditanya, "Kamu dapat apa dari Allah?" "Alhamdulillah aku dimasukkan surga." Dan di surga diucapkan salamun alaikum tibtum bima sobartum bani ma'uk badar. Alhamdulillah salam keselamatan buat kamu yang dulu bersabar di dunia beramal solih dan kamu mendapatkan tempat terbaik dan inilah tempat terbaik pulang yang terbaik yaitu masuk surga. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa nek mimpine ngoten nggih. Tapi nek mimpine dilel-lel keten rokok, jenengan begitu bangun nggih harus kemudian introspeksi. Salahku apa ya? Dipikir-pikir meleh, penggalih meleh. Oh, jebule lemahe Kang Masku mbiyen tak cuwil sak meter ombone digeret mono 100 meter berarti 100 meter. Ya, dicari itu ahli warisnya dikembalikan. Oh, ternyata mbiyen aku dadi lurah nyuwil lemah bengkok. Tak dol gitu. Nah, itu di situ kita kembalikan. Dan kalau kita ngimpi yang seperti itu, dua-duanya niku masih busra minallah, Pak, kabar gembira. Yang satu kalau memang itu mimpinya baik ya untuk terus istiqomah di atas kebaikan yang sudah berjalan.
Kalau mimpinya buruk, ya kita diminta untuk segera bertobat dan banyak-banyak beristighfar atau memperbaiki atau mengembalikan hal-hal yang kemudian bukan hak kita. Nah, yang ketiga, mimpi itu adalah takhfifu minasyaiton. Ditakut-takuti oleh syaitan. Kegawa mimpi sampai ada seorang anak niku sudah sepuh, kemudian dimimpeni bapaknya yang meninggal. Pake ning kuburan sumuk. Nek iso angger malam Jumat moro gawake es teh jumbo. Grujuke ning dhuwur kuburan gitu. Nah, enten kok piyai tanglet ngoten niku mirip-mirip ngoten niku. Pake nek dina Kamis malam Jumat kliwon gitu. Kuwi ra iso angler ning turu ning kuburan, isone mung nongkrong ning dhuwur wit pelem. Tulung golekno iki, golekno kuwi kan. Golekno pitik cemani, kembang pitung rupa gitu kan. Nah, itu dilakoni Pak akhirnya. Alasannya ngimpi ya. Itu enggak bener kayak gitu nggih. Maka penimbangannya atau alat ukurnya adalah Quran sama hadis. Kalau sesuai Quran hadis aman. Kalau tidak sesuai jauh-jauh karena bisa jadi itu syaitan. Kita masuk bab baru, masih dalam rangkaian ucapan yang Allah murkai, yaitu mencaci maki masa. Masa niku waktu niku bisa hari, tanggal, bulan, tahun, weton, apa meleh. Pokoknya niku lah gitu kan. Nah, barang siapa yang mencaci maki masa, maka berarti dia telah menyakiti Allah. Nah, menyakiti di sini bukan menyakiti secara zatnya, bukan, tapi ucapannya itu tidak sesuai dengan seharusnya seorang hamba berkata kepada Rabb-nya. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in huwa illa yadunnun. Mereka orang-orang musyrik itu berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Dia merasa di akhirat tidak ada. Maka kita hidup dan mati di dunia ini tok. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Maksudnya makin tua ya kita menua sudah. Bariku mati ya sudah, tidak ada lagi kebangkitan, tidak ada. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, mereka hanya menduga-duga saja. Quran surat Al-Jasiyat ayat 24. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi berarti, yu'dini ibnu Adam, manusia anak Adam itu sudah menyakitiku. Nah, menyakiti di sini sekali lagi bukan cara zatnya, tapi omongan. Jenengan kan sok ngoten to. Enten sing ngrasani omongane nglarani aku. Lorone sebelah ngendi? Ning jero kene. Wah. Yo opnam yo ning spesies penyakit dalam. Moh wong ora lara kuwi kok lara sing tak rasake. Ora napa mboten penyakit sing harus ke dokter gitu loh, tapi karena rasa yang dirasa mare sumpek. Nah, di sini Allah menyebutkan yuk dini ibnu Adam. Manusia itu menyakitiku. Gimana caranya? Ya subut dahro. Mereka mencaci maki masa wa annad dahru, padahal masa itu yang membuat, yang membikin aku, yang menciptakan aku. Uqallibul laila wan nahar, walike bengi karo awan kuwi aku sing nata. Ngopo kok dadak dilokke malam Jumat Kliwon kuwi malam ngene, terus pasaran ngene ra entuk nikah karo iki ndak ngene ndak ngono, tanggal semene rasah metu ndak cilaka. Engko macam-macam itu lho. Nek wulan sura rasa nikahke putra engko ndak marai pegatan malah rame. Macam-macam. Nah, itu tidak boleh ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah sudah mengatakan itu menyakitiku. Nek sudah menyakitiku berarti niku Allah murka. Nek sudah murka, kembali ke tadi ada potensi kecemplung neraka 70 tahun jatuhnya benda, yaitu setara dengan 159 juta kali bolak-balik matahari bumi. Jero banget itu. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan la tasubud dahra fa innallaha huwad dahra. Jangan kamu caci maki masa karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur masa. Makanya ini adalah larangan, larangan dari Allah untuk mencaci maki masa. Dan orang yang mencaci maki masa dianggap telah menyakiti Allah. Padahal sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, mengatur, menata masa itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir, maka terkadang seorang itu mencela masa walaupun sebenarnya hatinya tidak maksud demikian. Nah, ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya tadi, bahwasanya ada loh orang yang kemudian mencaci atau mengucapkan kata-kata yang Allah itu murka tapi dia nggak sadar gitu loh. Jadi ada kondisi tiga dalam mengucapan. Yang pertama, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ya layul kilahabalan yahwi biha fi jahannam.
Ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dia itu dimurkai oleh Allah ucapannya, tapi dia nggak sadar. Nggak sadar itu berarti ya dia nggak tahu kalau itu kalimat murka. Tapi yahwi biha fi jahannam, tetap membuat dia nyemplung neraka. Kemudian yang kedua, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan fi jahannam. Ada juga orang yang mengucapkan kalimat la yara biha ba'san, dia merasa itu tidak masalah. Aja ngomong ngono kuwi kleru. Alah, omongan tok ora masalah gitu. Nah, dia tahu itu omongan salah, diingatkan yang dia merasa tidak masalah. Yahwi biha sab'ina kharifan, dan itu menyebabkan dia nyemplung 70 tahun jatuh ke neraka itu dalamnya. Kemudian yang ketiga, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa dipikir dampaknya. Waton napa Jawa ngarani ngapunten, waton jeplak gitu. Waton jeplak, dan dia dikasih tahu ya enggak mau. Lalu dia tergincir karenanya ke neraka sejauh timur dan barat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikontekkan dalam konteks hari ini, maka ada sebagian kaum muslimin yang mengucapkan selamat hari raya agama lain. Dan ini tentu kalimat yang keliru. Kenapa? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 88 sampai 91, wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhilul jibalu hatta. Hampir-hampir langit itu pecah, tak pecah. Bumi itu tak belah. Gunung itu tak hancurkan karena anda aulir rahmani walada, karena kamu mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, tidak pantas Allah itu punya anak. Nah, ini menunjukkan Allah itu tidak mau, tidak terima, tidak suka, tidak ridho, dan murka pada orang yang mengatakan Allah punya anak. Loh, kan aku orang ngomong ngono Mas, jenengan nggak ngomong gitu, tapi jenengan mengucapkan selamat. Berarti itu ya sama aja jenengan meridhoi. Kula paringi analogi, jenengan gadah garwa, terus enten Joko moro, itik marani garwa jenengan. Bu, kula niku putrane garwa jenengan itu. Niku garwa jenengan kinten-kinten nesu napa mboten, Pak? Halo, Pak. Ora, Pak. Yo nesu to. Nesu, terus akhirnya nyeluk jenengan. Pak rene iki lho nek bocah ngaku anake sampean. Sapa ndi? Ora lah, mosok anakku kaya ngono deloken lho, bagus aku genah ngono kok. Ditolak karena memang nyata wong bojoku ya mung kowe kok. Aku ora tau kawin sak durunge karo kowe, sak bare karo kowe. Pas karo kowe ya aku ora tau kawin meneh ya ora tau. Cintaku hanya padamu pokoknya. Apapun yang terjadi. Bel, ngomongnya ibu-ibu bel. Nah, ditolak jenengan karo jenengan nolak. Bocah niki pas ngomong niku banter, tonggo jenengan mireng. Terus kepo, Mas rene Mas. Enak apa to Mas rame-rame? Bocah niku diceluk gitu. Ngeten lho Bu, nah Pak, tonggo jenengan niku. Kula niku asline putrane Pak Eniko. Nah, kula sanjang ten garwane ra diakoni, sanjang ten bapake ora ngakoni. Lah kowe emang asline anake kono. Nggih, saestu kula niku putrane mriko. Lah kok iso? Lah sing sanjang ibu kula. Nek teruse kan goleki bapak kula namine si fulan ten Ruki ngoten. Oh, dasar lanangan ra cetha ora tanggung jawab. Nah, suara dari tetangga jenengan ini kan memberikan dukungan kepada anak itu. Padahal dia enggak tahu duduk masalahnya. Enggak tahu sak benere siapa, dan enggak tahu yang namanya fulan itu jane nggih namung mboten jenengan tok gitu, enten sanese gitu. Nah, persetujuan tangga jenengan ini kan tentu mari anyel jenengan toh. Makanya ketika Allah itu tidak senang ketika disebut Allah itu punya anak, sampai Allah itu mengancam, jane meh tak pecahke lho langit kae. Bumi iki meh tak belahke lho. Gununge meh tak jurke nggo kowe lho gara-gara ngucap ngono kuwi. Nah, ini memang pernyataan ini langsung kepada yang mengucap, tapi dengan jenengan mengucapkan selamat itu menyetujui. Padha karo jenengan nggih mendapat murka Allah juga gitu. Makanya dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad SAW Al-Quran
yang tidak menjadikan Quran itu sesuatu yang bengkok, lurus itu jalannya. Qayyimal yundira ba'san sadidan min ladun wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Ini menjadi bimbingan yang lurus untuk mengingatkan tentang adab yang pedih kepada orang-orang yang tidak mau beriman, dan menjadi kabar gembira buat mereka yang mau beriman bahwasanya mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi Quran itu isinya janji kepada orang kafir dan janji kepada orang beriman. Nek iman lebu surga, nek gak iman nyemplung neraka, gitu kan. Nah, kemudian makisina fi abada, mereka akan menetap di dalamnya selama-lamanya. Nah, ayat yang keempatnya wa yudhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Quran ini juga menjadi pengingat, peringatan, pepeling buat mereka yang berani mengatakan kalau Allah itu punya anak, malahum bihi min ilmi walali abaihim. Mereka itu tidak pernah punya ilmu tentang itu. Bapak moyangnya, mbah-mbahnya nih sing ngomong ngono kuwi ya mung waton ra duwe ilmu. Kaburat kalimat takhruju min afwahihim, sungguh besar murka Allah kepada kalimat itu yang keluar dari mulut-mulut mereka, iyyaquluna illa kadiba, yang mereka ucapkan tidak lain cuma dusta. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya nggih menyetujui Allah punya anak dengan mengucapkan selamat itu sebuah kekeliruan, Pak. Walaupun mau ucapan. Nah, makanya tadi di depan saya katakan yang namanya iman itu harus sinkron dari sisi hati, ucapan dan perbuatan. Yang namanya Abu Thalib tidak pernah mengucap syahadat, tidak pernah jadi muslim. Bahkan ketika Nabi mengatakan wallahi ya amil astaghfiruna laka malam unha anka, aku akan minta ampun kepada Allah selama aku tidak dicegah, tidak dilarang. Maka Allah jawab ucapan Nabi SAW itu dengan kalimat atau dengan ayat, maka nali nabiyin waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas Nabi dan orang beriman itu minta ampun buat orang-orang musyrik. Tidak boleh berarti. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat yang serupa masih ada lagi. Quran surat Yunus ayat 68. Allah berfirman, qalu takhadallahu walada. Mereka mengucapkan Allah itu punya anak. Subhanahu, maha suci Allah, tidak boleh ucapan itu terucap. Wal ghaniyyu, Allah lah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah semua yang ada di langit-langit itu dan semua yang ada di bumi. Makanya pernah saya jelaskan Allah itu di atas arsy, di bawahnya arsy itu ada lautan, di bawahnya air itu ada kursi Allah, kemudian ada Sidratul Muntaha, kemudian ada Jannatul Ma'wa, kemudian ada Baitul Ma'mur, ada langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ada bumi, semuanya di bawah kursi Allah itu kecil kayak cincin di tengah padang pasir gitu. Maka di sini disebut wahwal ghaniyyu, Allah maha kaya, semua itu milik Allah gitu. Kemudian Allah menanyakan in indakum min sultanin bihada, apa kamu punya bukti tentang ucapanmu ini kalau Allah itu punya anak? Bukti ini di nek mau ngomongnya waton ya akeh wong iso bukti. Kemudian ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Nek ra ndek bukti ngopo ndak kowe ngomong sesuatu yang ndak punya ilmunya di dalamnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini nggih seorang muslim harus hati-hati, jangan sampai waton ngucap yang pada akhirnya nanti menyesal. Nah, pertanyaannya, ada sebagian orang yang ketika kita sampaikan ini ngeyel, Pak. Ngeyelnya dengan mengatakan gini, nek ucapan itu salah. Nek ucapan itu salah, kenapa kok mereka yang mengucapkan itu justru sugih, nah, justru uripe kepenak, justru dadi wong digdaya, mboten wong rekoso. Nah, maka jenengan simak Maryam 88 sampai 92 tadi. Wa qalu takhadar rahman walada, ada kata ar-rahman satu. Ayatnya ada 5. Ayat yang ke-88 ada kata ar-rahman. Kemudian laqad ji'tum say'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhiru jibalu hadda anta aulir rahman, ada kata rahman lagi yang kedua. Wa may yambaghilir rahman, ada kata rahman lagi pada ayat yang kelima. Nah, dari 5 ayat ada 3 kali penggunaan Asmaul Husna Ar-Rahman. Nah, jenengan harus tahu Ar-Rahman itu apa. Nabi mengatakan Allah itu punya Asmaul Husna, faman ahsoha dakhalal jannah, siapa yang bisa ahsoha, bisa ahso ini, maka dia akan masuk surga. Ahso niku napa? Mengetahui Asmaul Husnanya, mengetahui maknanya, mengetahui maksudnya, dan menjadikan itu pedoman sebagai kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita membaca ayat ini tadi, Pak, 5 ayat Allah murka menentang ucapan Allah punya anak, tapi di dalamnya ada 3 kali penyebutan Ar-Rahman, maka jenengan harus tahu Ar-Rahman itu apa.
ada Ar-Rahim, ada Ar-Rahman. Dua-duanya sebenarnya secara makna sama, yaitu Allah yang maha memberikan kasih sayang, Allah yang maha kasih dan maha sayang, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, dari dua makna ini bedanya apa? Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang 1% yang diberikan di dunia ini dan melingkupi orang kafir, orang beriman, orang musyrik, orang munafik, binatang, termasuk ateis, tumbuhan, semua dapat 1% tok. Sehingga Nabi pernah mengatakan kalau misal dunia ini lebih berharga dari satu sayap seekor nyamuk, maka orang yang tidak beriman gak akan dikasih minum. Tapi di mata Allah karena dunia ini gak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang gak beriman pun bukan cuma dikasih minum, bahkan punya perusahaan air minum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam konteks orang yang tidak beriman, ketika mereka berbuat baik di dunia, semua dibalas kontan di dunia. Tapi nanti di akhirat wa malahu min khalaq, mereka tidak dapat apa-apa. Tidak ada balasan apapun di akhirat yang bisa dia terima, tidak bisa. Bahkan amal-amal baiknya itu cuma ditunjukkan wa ja'alnahu haba'an mansura, dijadikan debu-debu yang berterbangan, yang sia-sia. Nah, adapun kepada orang yang beriman, maka berlakulah Ar-Rahman di dunia, di akhirat Ar-Rahim. Ar-Rahman di dunia itu pripun? Allah akan menjaga jenengan, tetap memberikan rezeki pada jenengan sesuai dengan hikmahnya. Hikmahnya gimana? Allah akan berikan kecukupan buat jenengan, selama dengan kecukupan itu jenengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten leluihan. Lah bukannya Allah berjanji nek kita infak 1 dibalas 700, iya, tapi kembalinya di dunia mungkin cuma 10, mungkin cuma 20, lah sisanya diberikan kepada jenengan nanti di akhirat. Makanya mboten dipolke ten donya. Soalnya mungkin nek dipolke ten donya kuwatire mungkin ndak mboten ten masjid melih. Lah sakniki pas Ramadan awal rame, akhir Ramadan dapat THR we kadang wis lali dalane ten masjid ya to. Padahal omahe kalih masjid luwih cedhak timbang ten mall, luwih kelingan dalan ten mall daripada ten masjid. Makanya dikasihkannya cuma sedikit, Pak. Tapi di akhirat nanti, ya orang-orang yang beriman itu dipolke kasih sayang Allah itu sampai 99 kali. Sampai ada orang beriman itu yang dosanya banyak, tapi Allah kemudian berkenan mengampuni orang ini, diangkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, dicuci di situ, kemudian akhirnya tumbuh lagi, tukul lagi kados tokolan. Begitu sudah tukul, kemudian Allah bilang kepada orang ini, saiki wis mlebu surga. Kemudian orang ini berjalan menuju pintu surga, begitu pintunya tertutup, dia membatin. Soalnya biasanya nek dikon beramal baik ndak mau segera kosak-kosik gitu kan salat kosak-kosik gitu kan. Nah, maka dia begitu sampai pintu surga itu, dia tidak mau segera masuk karena dia bayangke surga pun balik. Ya Allah, ketinggalan surga sampun penuh. Kemudian dia dikatakan balik meneh Mas. Balik lagi. Dan mendapati pintu surga juga sudah tertutup, padahal memang surga niku pintunya ditutup. Nek ajeng mlebet niku gedhok riyen, ngucap salam mungkin dibikake ngoten. Nah, tutup lagi, kemudian balik lagi. Ya Allah, ketinggalnya kayaknya surga itu pintunya sudah tertutup, sepertinya sudah penuh. Nah, kali yang ketiga Allah mengatakan mlebu surga Mas, ning kono wis ngenteni nikmat 10 raja donya. Dadi raja donya endi sing paling sugih kuwi dipengke 10 nggo kowe. Ditambahi meneh bidadari loro kono ndang mlebu. Niku nek misal kita sehari-hari misal enten RT piknik sak RT ngoten misal. Kemudian enten wargane sing kendang mangkat, randang mangkat-mangkat gitu. Niku yo RT-ne apa supire mentolo tinggal wae kan ngoten to. Tapi Allah karena Ar-Rahim, walaupun ketemu dengan orang yang nyebeli seperti itu, tetap Allah mempersilakan dia masuk. Dan hadis-hadis yang serupa banyak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, keimanan jenengan jangan pernah jenengan pertanyakan tentang dunianya. Nek aku salat kok duitku ora akeh, nek aku bar zikir wirid kok ora enek duit tiba ning dalan sing iso tak jiko tak go mulih gitu kan. Atau perkataan-perkataan yang semisal dengan itu, karena semua itu menunggu jenengan di akhirat bukan di dunia. Kalau akhirnya jenengan dikasih di dunia, maka jangan sampai itu melupakan jenengan dari jalan takwa. Makanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu seorang laki-laki atau seorang hamba yang dia itu kalau mendapatkan dunia, la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Dia tidak pernah lupa untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu konteksnya banyak. Ya salat iya, puasa iya, kemudian dalam dagang, dalam usaha yo jujur, kemudian kalau punya kelebihan harta yo infak yo sedekah,
bahkan nek misal lemah kuatah ya wakaf gitu kan. Maka itulah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang dia membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan balasan yang lebih baik. Penggalihnya pikirannya itu cuman piye carane aku nambah amal, piye carane aku nambah amal, piye carane aku nambah amal. Nah, itulah orang yang beriman. Jadi jangan pernah menanyakan kok aku ra kaya tanggoku sing ora beriman kae, kok aku ra kaya ngono ndak. Karena semua itu hakikatnya nunggu jenengan di dunia. Kalau akhirnya jenengan di dunia terpilih menjadi hamba Allah yang dimudahkan rezekinya, maka jenengan juga punya kewajiban menggunakan nikmat itu untuk makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, lidah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung murka Allah dari yang ada di dalam kitab tauhid ini, termasuk yang saya tambahkan tadi. Mudah-mudahan bisa panjenengan pahami, bisa dijadikan pegangan untuk menjalani kehidupan berikutnya. Dan kalau panjenengan pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu karena itu adalah dosa besar,